Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak awali dulu ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, anak-anak, hari ini kita ada tamu istimewa ya. Ini kakak kelasmu. Namanya saya panggilnya Nola, nggak tahu nama lengkapnya siapa. Pokoknya nama panggilannya Nola, dari dulu tak panggil Nol gitu. Nola, Nola dipanggil Nol. Oke, ini kakak kelasmu yang nanti akan berbagi tentang UI UX ya. Tentang UI UX, ya. apa sih UI UX itu? Bagaimana nanti dunia kerja di UI UX ya? Banyak hal nanti yang bisa kalian dapatkan ya dari Tes. tak panggil Mbak Nola gitu aja ya. Oke, Ya, boleh. oke, oke. Yang lain, sebentar, sebentar, sebentar. Ini tak pinnya aja ya. Yang baru bergabung, tolong nanti langsung di mute ya. Oke. Baik, Nol, sewaktu dan tempat tak persilakan. Terima kasih banyak loh ya. Saya terima kasih banyak kamu Iya, mau iya. bersedia. Oke, makasih. Silakan, Nol. Oke. Eh, saya izin transkrip ya, Bu. Oke. 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 Oke, judulnya aja udah terlihat ya. Become as UI UX designer specialist and career path. Jadi di sini aku mau cerita sharing sharing tentang experienceku di bidang UI UX selama 6 tahun lebih ya. Totalnya 6 tahun lebih sekian lah. Oke, next. Oke, tadi Bulin mau aku perkenalan nih. Nah, di sini ada. Jadi, namaku Nola Rizka Aprilia Putri. Saya lulusan SMK Negeri 1 Jombang. Eh, di sini tuh semua kelas berapa ya, Bu Lin? Kelas 12. Kelas Kelas 12 semua 12. ya. Iya, Jadi, ha. habis ini lulus ya. Ya, Iya, oke. oke. Jadi, sekarang saya bekerja di dua tempat. Jadi, supervisor UI UX designer di PT Aset Logistik.com Surabaya. Startup di bidang logistik digital. Dan UI sebagai UX UI designer di Marketline Australia. Remote, remote full time. Jadi, nah di sini tuh ada career path. Jadi semua pasti ada prosesnya ya. Jadi nggak instan, nggak secara instan. Ujuk-ujuk saya jadi spesialis UI UX designer. Semua pasti berproses. Jadi berawal dari saya masuk multimedia SMK Negeri 1 Jombang. Di situ saya terlatih dengan dunia desain ya. Jadi dari awal aku suka suka desain, suka utek-utek Photoshop. Nah, dan kalian itu semakin diasah di Smacken. Termasuk Bulin. Bulin itu guru saya. Guru saya dari awal MM1, MM2 sampai MM1, MM3, MM1, M2. Saya lupa. Pokoknya itu. Jadi eh dulu kalau saya ingat untuk desainnya itu eh, saya ber saya hobi banget gambar dengan Pak Ezar, almarhum Pak Ezar itu. Nah, itu yang paling tak ingat. Terus website itu diajarin sama Bulin. Nah, dari situ saya eh, berpikir, nggak mungkin saya cuman menjadi graphic designer. Pasti di 5 tahun ke depan, pasti ada perkembangan di dunia desain. Yaitu pasti adanya IT ya. Jadi dunia teknologi itu semakin pesat gitu. Jadinya di tahun 2015 saya masuk Universitas Ciputra dengan jurusan Information Multimedia and Technology. Jadi itu IT-nya UC gitu. Jadi saya masuk informatika, di situ makin diasah ya nggak cuma di dunia desain tapi dunia IT-nya. Jadi coding,
HTML, CSS ya. Kalau di sebenarnya kan diajarin kan HTML, CSS, terus ya macam-macam program. Tapi eh, nggak semulus itu ya. Jadi jalanku nggak semulus itu. Aku merasa waktu semester satu itu ada salah jurusan. Kadang itu kok susah ya coding, kok susah ya berurusan dengan program kayak gitu. Dan dunia apa ya passionku itu ada di desain, tetap di desain. Belum ada menjurus ke UI UX sama sekali dari awal itu nggak ada pemikiran UI UX design itu belum ada booming sampai apa seperti sekarang ya. Jadi di situ pokoknya ya dijalani aja lah, ya. Dijalani eh, sukaku di dunia front end, terutama website. Jadi ya tak tekunin di dunia itu sampai di tahun 2016 itu nggak menjadi freelance UI UX langsung ya, tapi logo desain. Jadi buka bisnis kecil-kecilan lah, entrepreneur kecil-kecilan, nambah uang jajan. Jadi logo desain freelancer kayak gitu. Ternyata jalan sampai lulus di tahun 2019. Iseng-iseng daftar Apple Academy, Developer Academy, ternyata keterima dari ribuan orang. Apple Apple dalam setahun cuman terima 100 orang gitu. Dari situ semakin diasah, ada UI UX design, perkenalan dari basic sampai sampai membuat bisnisnya itu kayak gimana. Nah, 2020 mulai ke dunia kerja yang sesungguhnya, terus iseng-iseng kumpulin portofolio, terus ternyata ada yang ngelirik dari luar negeri, dari Australia, dari San Francisco, dan lain-lainnya gitu. Itu eh, karir karirku selama ini sampai di tahun 2024 ini. Seperti itu. Jadi pasti semuanya proses dari awal yang masih basic banget, masih junior UI UX, nggak ngerti apa-apa, terus belajar dari dari kesalahan-kesalahan yang ada. Makanya sekarang sudah bisa untuk memimpin beberapa anak UX di kantor. Seperti itu. Jadi awal-awal eh, aku harus jelasin dulu apa sih UI UX itu. Jadi UI itu bagian dari UX. Jadi UI dan UX itu nggak bisa dipisahkan ya. Jadi kita itu nggak bisa bekerja di UI aja dan nggak bisa bekerja di UX saja. Mungkin ada lowongan kerja nantinya itu UI interface, UI designer gitu. Tapi pasti harus tahu tentang UX dan ada UX researcher kayak gitu. Tapi harus tahu tentang UI kayak gitu. Jadi UI itu lebih ke tampilannya, tampilan saat kita pertama kali lihat website, sebuah website atau aplikasi. Oh cantik ya warnanya, oh cantik ya bentuk buttonnya dan lain-lain kayak itu layoutnya gitu. Itu tampilannya untuk menarik mata. Tapi kalau UX itu experience, experience gimana user ini memakai soft apa ya website atau aplikasi yang kita buat. Gimana gimana caranya user ini bisa comfortable, bisa eh, dengan mudah menggunakan aplikasi atau website yang kita buat kayak gitu. Jadi UX ini pasti nggak lepas dari eh coding juga sih. Jadi kita itu juga gak boleh, oh aku cuman bisanya UI UX, aku nggak mau tahu tentang perkodingan kayak gitu. Tapi kita harus tahu ilmunya. Eh dengan tampilan button yang seperti ini atau dengan flow yang buttonnya harus ke back ke halaman berikutnya, terus ada mungkin ada animasinya atau apa. Itu pasti harus ada tahu eh cara kerja programming kayak gimana gitu. Jadi mempermudah kita tim ya. Jadi di dalam eh, sebuah dunia kerja UI UX kita itu bagian dari tim wool ya. Jadi project manager terus di bawah project manager itu memimpin UI UX team, terus programmer web, programmer apps, front end, back end. Jadi kita itu berupa tim yang besar itu bakal
Jadi eh, kita nggak bisa saling egois kalau kita bikin, ya pokoknya aku bikin kayak gini, aku nggak mau tahu kamu harus bisa. Nah itu eh, itu biasanya ya, biasanya kebanyakan eh, sebuah desain oleh desainer itu pasti idealis. Itu sering terjadi di kantor. Itu sering terjadi kayak gitu. Jadi kita harus paham benar-benar UI UX yang kita buat gitu. Jadi tampilannya itu nggak sekedar berupa tampilan, tapi kita harus paham betul gimana cara kinerjanya dan gimana buatnya kayak gitu. Ya mungkin nggak tahu buatnya buatnya sampai akhir, tapi setidaknya tahu gimana cara eh, buat button itu di program kayak gitu. Terus terus UI UX itu juga eh tadi tadi yang aku bilang UI UX itu bukan cuma desain. Kalau cuma ngedesain aja, itu semua orang semua orang graphic designer itu bisa. Jadi as graphic design, fashion design itu bisa kalau cuma ngedesain. Tapi kalau UI UX itu beda. UI UX itu melibatkan ilmu multidisiplin. Itu gimana? Jadi ada value-nya, value bisnisnya. Jadi eh, kita juga berhubungan di semua divisi, nggak cuman production. Production itu programmer, UX, terus business analyst itu production. Tapi kita juga berhubungan dengan marketing. Gimana user itu tertarik sama kita, itu dengan cara tampilan UI yang cantik, UX yang nyaman, itu menjadi grab attention bagi user ya untuk mengikuti eh, produk kita kayak gitu. Kayak Shopee sama Tokped. Mereka pasti punya mereka pasti punya marketing sendiri. Dan kalau misal mereka tahu punya klien, terus ternyata Shopee sama Tokped ini UI sama UX-nya itu nggak berjalan dengan baik, pasti klien itu juga akan pakai Shopee dan Tokped kan. Nah, itu 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 contoh simpelnya. Kalau UI UX ini berhubungan dengan banyak divisi dan kayak apa ya? eh, Otak dari software itu sendiri gitu, dari aplikasi atau website yang kita buat gitu. Jadi sangat berperan penting dalam suatu bisnis digital. Gitu. Sangat-sangat. Terus UI sendiri itu color theory. Jadi kalian kalian diajarin di Sweken tentang gimana pemilihan color yang baik, typography, design patterns, interactivity, animation. Itu apa ya, start yang baik ya. Jadi dari SMK udah 3 tahun belajar tentang dunia desain itu benar-benar starting baik. Terus nanti kalau misal kuliah masuk ke informatika, pengen menggeluti UI UX itu kami sudah ada basicnya. Itu poin plus dibanding anak-anak yang lain yang kita cuma lulusan SMA, IPA, IPS dan gak tahu basic dari apa desain kayak gitu. Itu udah kayak awal yang baik banget. Dan itu udah experienceku banget. Jadi kayak aku udah nggak perlu belajar nih color teori yang gimana-gimana gitu. Terus aku nggak perlu belajar dari awal lagi typography, terus desainnya, layout yang baik dan salah itu kayak gimana. Itu nggak perlu lagi untuk belajar dari awal gitu. Cuman ngelanjutin aja. Terus untuk UX-nya, jadi product strategy. Jadi kayak eh apa ya, kayak plan ya, kayak semua itu butuh rencana, semua butuh plan. Jadi UX itu kayak kita di UI UX itu punya proses namanya wireframe. Wireframing itu menentukan UX yang baik. Jadi button untuk send itu akan mengirimkan kemana. Jadi orang itu gampang untuk memahami desainnya kita. Itu UX-nya kayak gitu. Terus ini 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 cuman sekilas ya. Jadi ada empathy, collaboration, design thinking, prototyping itu bagian dari UI UX dan itu akan terlibat semua ya di dalam dunia kerja kayak gitu. Terus UI itu apa yang kamu lihat?
ketika menggunakan sesuatu. Tapi kalau UX itu apa yang dirasakan kayak gitu. Untuk dalam menggunakan sesuatu itu simple simple things about UI UX kayak gitu. Jadi UX tanpa UI ya kayak rumah yang ya kalau misal kita ngejual rumah terus dengan tampilan yang jelek seperti ini kan pasti nggak akan tertarik kan gitu. Terus ada tampilannya rumahnya cuakep, ciami udah wis. Tapi gampang roboh, nggak kokoh, ya ya ambruk gitu. Jadi nggak guna apa yang dibuat itu. Jadi harus tetap cantik, cakep, dan kokoh kayak gitu. Terus skill apa sih yang dibutuhkan dalam dunia kerja kayak gitu? Ada hard skill sama soft skill ya. Jadi hard skillsnya ini kan sudah ya kalian didapat di Smacken. Jadi desain grafis, terus layout warna, typography itu penting banget dalam dunia desain. Itu penting banget. Terus penggunaan softwarenya itu Figma, kalau Adobe XD dan Sketch. Sketch itu khusus di MacBook. Terus Adobe XD itu sekarang sudah sangat jarang dipakai karena sudah ada Figma. Jadi Figma ini adalah software pembuat apa ya, buat UI UX yang sangat friendly dan cukup lengkap untuk plugin-pluginnya. Sekarang banyak banget, hampir semua UI design itu pakai Figma. Kalau mm, Sketch ini lebih ke MacBook untuk programming Swift ya, Swift. Jadi iOS ya gitu. Kalau kalian mau eh, join Apple Academy Developer, mungkin bakal dikenalkan dan pakai Sketch, bukan Figma, gitu. Terus pemahaman dasar tentang front end ini tadi saya bilang ada HTML, CSS atau JavaScript, simple lah. Jadi nggak perlu sampai yang expert-expert. Cuman kita harus tahu mengenai front end. Gitu. CSS kayak cara pembuatan button, bla 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 itu kan terus cara ganti colors atau ganti font size, font style itu kan pasti tahu lah, gampang lah ya itu. Kayak gitu. eh Kenapa sih perlu pemahaman dasar front end development? Ya itu kalau kalau misal nih programmer itu kan mereka tentang desainnya itu kan kurang banget. Jadi apa yang dibuat itu pasti ada beda dengan apa yang kita buat. Kayak gitu, apa yang kita buat di Figma. Nanti nanti di slide-slide berikutnya saya coba share screen pekerjaan contoh pekerjaan yang tak buat gitu ya. Kenapa harus ada pemahaman front end itu nanti saya jelasin di situ. Terus soft skill-nya apa? Problem solving. Jadi UI UX itu untuk solving permasalahan yang ada. Kalau misal saya sekarang di dunia logistik, di dunia logistik buat aplikasi yang menghubungkan antara shipper dengan transporter. Jadi gimana caranya shipper yang sangat awam sampai yang paling dunia logistik itu biasanya orang tua kayak gitu loh. Terus problemnya apa? Kalau misalnya anak-anak muda kayak kita dengan kayak Shopee dan Tokped itu kan sudah sangat canggih ya. Kita mau Shopee sama Tokped membuat button floating kayak apapun kita paham karena kita sudah setiap hari itu bergelut di digitalisasi ya kan. Sedangkan kalau kayak eh, apa ya kayak orang-orang tua yang di atas kayak misal papa mamaku lah itu pasti bingung gitu loh dengan dunia yang tiba-tiba semua serba digitalisasi. Nah itu dan kebanyakan logistik itu orang tua-tua kayak gitu loh, orang yang bisa saja 50 tahun ke atas atau udah bahkan 60 tahun ke atas itu masih ada di dunia logistik gitu. Nah itu gimana sih caraku eh, biar aplikasi ini diterima dari umur 27 tahun sampai setua itu, sampai 60 tahun. Itu paham dengan eh, dunia logistik yang secara digital ini tuh gimana? Kayak gitu. Dari misal, dari pembuatan font, itu harus mudah dipahami, harus mudah dibaca. Terus ukuran font juga. Terus
ukuran font, terus dari apa ya? Dari gambar, terus dari bentuk gambar, terus dari wordingnya kayak gitu. Jadi itu adalah problem solving yang sangat dibutuhkan di UI UX. Terus komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu gimana cara mudah kita itu deliver ke programmer. Jadi apa yang kita buat itu programmer juga paham. Karena programmer itu ada basic desainnya itu sangat kecil gitu loh. Jadi mereka tuh nggak akan notice hal-hal kecil. Misal mata kita sudah terbiasa dengan desain. Misal nggak lurus, nggak center, atau warnanya beda, itu mereka nggak akan notice kayak gitu. Nah, gimana caranya komunikasi komunikasi itu berjalan dengan lancar? Adanya desain sistem nanti di UI UX itu adanya desain sistem. Nanti tak contohin desain sistem itu seperti apa sih? Karena kita tuh nggak cuma buat satu page aja ya, tapi ribuan page itu kita buat. Kan nggak mungkin kita ngedit satu-satu kayak gitu. Adanya desain sistem itu lebih mudah. Kalau misal ada edit satu page itu akan ngedit semua semua page kayak gitu. Terus pentingnya bisa kolaborasi dengan tim. Tim UI UX itu pasti butuh bisnis analis. Kita butuh programmer untuk eh, menciptakan apa yang kita buat jadi real bisnis ya, real product bisnis kayak gitu. Bisnis analis itu yang buat konsepnya dan sedangkan kita sebagai UI UX itu yang merealisasikan eh, dengan tampilan dan experience yang bagus. Programmer yang membuat produknya untuk bisa digunakan oleh masyarakat kayak gitu. Terus empathy terhadap user yaitu UX yang sangat friendly di masyarakat, jadi gampang dipakai gitu, gitu. Itu paling penting. Nah, jadi poin plusnya UX itu adalah gimana cara tampilannya cantik dan mudah dipakai kayak gitu. Terus apa sih yang harus dikuasai gitu? Ini semua nggak harus kita kuasai ya. Jadi pasti step by step. Jadi dulu dulu saya pertama kali di video UX itu pakai Sketch. Sketch itu ya semua software ada plus minusnya ya. Sketch itu enaknya kita kita bisa langsung convert ke Swift. Swift itu bahasa pemrogramannya iOS gitu. Cuman susahnya susahnya itu ada di auto layout kayak gitu. Adobe XD itu eh, susahnya dia tuh berat ya. Jadi softwarenya tuh berat. Kita harus desktop, nggak bisa web based. Terus nggak desain sistemnya juga sangat minim ya, nggak bisa leluasa kayak Figma. Figma itu the best sih menurutku, the best software uh, for UI UX designer. Terus graphic design tools pasti nggak pasti tahu semua Photoshop, Illustrator, bahkan Canva pun bisa dipakai gitu kan untuk mencari-cari inspirasi layout yang baik itu bisa, semua itu bisa pokoknya kayak gitu. Pokoknya jangan pernah melupakan Photoshop, Illustrator, Corel dan lain-lain itu jangan pernah melupakan itulah. Itu masih tetap dipakai sampai sekarang. Itu sangat berguna banget. Terus eh user testing tools ini kalau misal UX-nya kita UI UX-nya UI desainnya kita udah selesai, kita perlu testing ke user yang menjadi targetnya kita. Pakai MIS, Optimal Workshop, Notjar. Biasanya saya pakai MIS kayak gitu atau survei biasa, interview biasa ke orang-orang sekitar kayak gitu. Bingung nggak dengan tampilan kayak gini kayak gitu. Lebih lebih ke testing-testing ngobrol gitu loh kayak gitu. Terus collaboration tools itu Miro, Notion, Slack ini lebih ke untuk komunikasi dengan programmer gitu loh. Jadi kalau misal ada sesuatu programmer yang nggak tahu itu langsung kita eh, kita kasih apa ya problem solvingnya itu kayak gimana gitu. Nah, yang tadi tak bilang ada desain sistem. Desain sistem itu contohnya seperti ini. Jadi semua kumpulan tentang color palettes, terus typografinya itu apa, terus buttonnya,
buttonnya saat hover, buttonnya saat on click, buttonnya on track itu kayak gimana? Itu ada di semua di sini. Terus waktu loading itu kayak gimana? Apa prosesnya? Terus accordionnya itu seperti apa? Standarnya untuk semua page itu seperti apa? Jadi desain sistem itu gunanya adalah biar desain kita itu standar. Kadang satu tim ini bisa 10 orang, kayak di kantor kan di kantorku itu ada 6 orang UI UX designer dengan pemikiran desain yang berbeda-beda, dengan eh, apa ya ciri khas cara mendesain yang berbeda-beda setiap orang. Itu kan susah kalau satu satu modul, satu fitur, tapi beda-beda dengan fitur-fitur lainnya. Itu kan susah. Itu susahnya apa? Kita nggak konsisten, sedangkan UI UX itu juga sangat mementingkan konsistensi. Kenapa kita harus konsisten? Karena eh, itu akan berpengaruh kepada UX. Kayak tampilan Shopee, tampilan home-nya Shopee, buttonnya warna orange. Nanti kalau di tampilan di trolinya Shopee, tiba-tiba buttonnya warna hijau, itu kan menjadi bingung ya. User itu, loh kok buttonnya jadi hijau ya? Apa gitu? Itu menjadikan nggak comfortable untuk gunain aplikasi itu kayak gitu. Makanya dijadiin satu di berupa desain sistem itu standarisasi kita itu dikumpulin di sini dan itu akan bisa nyambung bisa connect ke desain-desain kita. Nanti tak spill sedikit, sedikit gitu ya. Penggunaannya tuh kayak gimana sih? Kok dikumpulin cuman icon-icon gini doang? Itu terus gunanya terus desainnya kayak gimana nanti tak kasih tahu gimana caranya. Terus eh nah ini. Jadi pentingnya desain sistem itu nggak cuma sekedar typography, icon dan lain-lain. Itu nggak cuma sekedar ngumpulin aja ya. Jadi ada desain language-nya ya gimana. Desain language itu lebih ke bahasa desainnya itu kayak mau ditampilkan kayak gimana kayak gitu. Terus desain kit tuh kayak tadi icon, iconnya terus profile, ada iconnya, terus buttonnya gimana, terus toggle switch, terus checkbox, radio button itu bentuknya tuh beda-beda. Ada yang rounded, ada yang eh ini apa ya, radio buttonnya tuh lingkarannya ada ukuran diameternya 7, 6, itu kan beda-beda gitu. Tinggal language-nya kayak gini, kita itu kayak gimana gitu aja sih. Terus desain kit, terus komponen itu satu button ini, yang kotak ini, itu adalah satu komponen button kayak gitu. Yang digunakan misal kita ambil button yang disable ini, button disable. Nanti kalau waktu ditaruh di page desainnya kita, itu bisa tinggal di-update. Oh ini salah, ini harusnya aktif ya. Udah tinggal diaktif itu. Jadi satu komponen ini itu bisa diganti-ganti dengan gampang, Bu. Nggak harus kita mendesain dari awal gitu. Terus developer sandbox documentation itu lebih ke cara dokumentasinya kita biar sampai ke programmer itu juga, misal kita bikinnya A, sampai ke programmer, sampai di develop, itu juga akan menghasilkan A kayak gitu. Nggak B, C, D, E, Z gitu ya, kayak gitu. Itu sering terjadi ya, sering terjadi konflik di antara programmer sama desainer itu karena documentation yang nggak baik kayak gitu. Terus career path UI UX designer tuh kayak gimana sih gitu. Jadi awal pasti kita eh, junior ya, entry level. Kita masih junior banget nih. Awal-awal masuk masih perkenalan, nggak ngerti gimana buatnya dari awal, harus pakai grid apa enggak, terus marginnya berapa, paddingnya berapa, kayak gitu. Itu pasti akan berproses ya. Dari awal aku masuk di kantor itu juga masih junior, nggak ada experience apa-apa, nggak bahkan aku masih di Apple Academy itu experience untuk dunia kerja itu masih kurang banget. Jadi harus harus tetap tak asah gitu loh. Jadi setiap hari eh, ada waktu untuk explore ya, explore desain di Dribbble, di Behance,
di Fiverr, terus macam-macam di Google itu juga banyak banget ya. Jadi explore itu sangat penting untuk entry level. Terus kita kumpulin portofolionya kita, terus mungkin di sosmed pernah sih aku buat sosmed sendiri untuk portofolioku itu pernah kayak gitu. Ya apa ya? Itu jadiin kita kayak semangat untuk belajar gitu lah intinya kayak gitu. Terus middle level itu itu ya kayak kita sudah tahu tentang desain sistem, terus sudah tahu cara kerjanya UI UX dengan baik sampai prototyping sampai testing itu kayak gimana. Terus nanti bakal lanjut lagi ke senior. Senior itu berarti kita punya junior kayak gitu. Jadi kalau sudah ada di senior UX itu em, mm, kita lebih ke apa ya mempertahankan ilmu kita dan mengasah lebih naik level lagi ya. Jadi eh, kita sudah ahli nih dalam prototyping sampai sampai ke deliver dengan baik sampai produknya jadi kita udah ahli nih tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Jadi kita harus tetap belajar eh, mengasah skill untuk cara manajerial ya. Jadi bentar. Jadi manajerial itu jadi lead ya. Jadi lead lead atau SPV UI UX design. Jadi kalau saya dibilang di kantor di posisi manajerial ya, itu nggak lagi untuk kita untuk saya tuh mendesain mendesain sendiri terus terus dia meeting dengan stakeholder kayak gitu nggak lagi. Saya lebih ke manajemennya. Jadi gimana caranya tim saya 5 orang ini berjalan dengan lancar seperti apa yang tak kerjain selama ini kayak gitu. Bahkan bahkan harus jauh lebih baik kayak gitu. Jadi lebih ke prosedurnya gimana biar berjalan dengan lancar. Jadi kayak leader ya, jadi kayak memimpin itu kenapa top level? Karena memimpin itu susah. Jadi nggak apa ya, nggak cuman dalam skill bawaan kita, tapi harus personality-nya juga. Jadi kita harus tahu personality-nya mereka juga. Nah itu susahnya ada di situ. Egonya masing-masing, ada egonya masing-masing, idealisnya kayak gitu. Itu lebih susahnya di situ. Kenapa manajerial ini ada di paling top kayak gitu? Karena ya ini adalah yang sangat challenging, challenging banget sampai sekarang juga masih belajar gimana cara memimpin yang baik kayak gitu. Terus apa sih challenge-nya sama peluangnya di dunia kerja? Challenge-nya itu sekarang semua digitalisasi. Terus teknologi juga semakin pesat sampai ada AI juga ya. Kompetisi juga semakin ketat, semakin banyak semakin banyak yang mau menjadi UI UX designer. Nah, di situ kan jadi tantangan gimana caranya saya ini sebagai saya ini bisa menjadi UI UX designer yang spesial, yang dilirik gitu lah, kayak gitu. Bedanya saya dengan UI UX designer yang lain itu apa? Itu yang harus ditemukan di diri kalian sendiri gitu. Cuma kalian yang tahu gimana caranya menaikkan kapasitas kalian, terus gimana caranya menaikkan kapasitas itu diri kalian sendiri, bukan orang lain. Terus peluangnya apa? Peluangnya adalah UX designer itu bisa bekerja dengan perusahaan luar negeri. Itu sangat potensi besar. Di mana peluang apa ya? Peluang kerja di Indonesia juga cukup susah ya. Sekarang cukup susah banyak banyak layoff dan lain-lain kayak gitu kan. Dengan dengan apa ya? Kalau kita udah masuk di perusahaan Indonesia itu kita kadang itu stuck di situ aja. Sedangkan kalau kita masuk di perusahaan luar negeri, itu ada aja yang buat kita itu berpikir lebih jauh dibanding sekarang kayak gitu. Pemikirannya mereka itu jauh banget dengan budayanya kita, jauh banget.
yang budayanya kita itu kalau desain itu harus misal yang 5 hari itu kalau bisa sih selesai dalam waktu 2 hari. Itu kan nggak masuk akal. Jadi timeline yang apa ya? Ini tak rasain sendiri. Bedanya kerja di dunia di Indonesia sama di luar negeri. Kalau di Indonesia semuanya serba harus cepat. Semuanya harus eh, se apa ya secepat mungkin kayak gitu. Yang harusnya misal ada 100 page yang harusnya 1 minggu tapi harus selesai dalam waktu 3 hari atau 4 hari. Itu kalau kita itu adalah hal yang paling wow gitu kan. Kayak kalau udah selesai ya wow. Kalau udah selesai dalam waktu 4 hari ya itu. Tapi kalau udah sampai seminggu 2 minggu itu kan kayak atasan itu bakal kamu kok kerjanya lemot sih kayak gitu kan, kamu kok kerjanya lambat gitu. Sedangkan kalau di dunia kerja luar luar negeri itu kalau apa ya kerjanya kita itu tergesa-gesa, mereka nggak akan suka, mereka akan menanyakan kenapa kenapa kamu mengerjakan itu dalam waktu yang sangat cepat gitu, malah dipertanyakan gitu loh. Dan jangan tergesa-gesa. Mereka tuh lebih mementingkan kualitas ya daripada kuantitas waktu kayak gitu. Kalau di Indonesia itu malah kebalikannya. Kualitas di nomor dua kan, kuantitas di nomor satu kan. Sedangkan harusnya secara logika itu harusnya kualitas itu yang nomor satu. Itu cuman pemikiran orang Indonesia di perusahaan-perusahaan itu nggak bisa kayak luar negeri. Itu nggak akan bisa sih. Eh, Susah gitu loh, susah. Kayak di sini tuh times is money, tapi quality itu nomor dua kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri itu sudah beda banget lah pokoknya. Nanti kalau kalian udah merasakan punya klien luar negeri lah, itu pasti kayak wah mereka kok sangat menghargai seni ya gitu kayak gitu loh. Jadi kalau di sini 1 page saja udah bisa sampai 100 komentar gitu loh dari atasan gitu loh ke kita kok harus revisi ini revisi itu. Sedangkan kalau luar negeri itu asal desainmu baik bagus enak di mata ya udah let it go kayak gitu. Ya peluangnya apa bisa fleksibilitas kerja, bisa remote, bisa freelance, bisa part time, ya pokoknya bisa nyambi double job kayak 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 saya sekarang ini kan double job kayak gitu. Jadi kalau weekdays dari pagi sampai sore kerja WFO office di Indonesia, nanti malamnya kerja freelance kayak gitu, atau Sabtu Minggu kerja freelance gitu. Lebih nyantai kayak gitu. Kalau freelance-nya lebih nyantai tapi menghasilkan lebih banyak kayak gitu. Terus gimana cara memulai belajar UI UX design? Ya caranya eh, baca pasti ya. Semua itu belajar dari baca juga. Mempelajari law law dar- law of UI UX design 1 sampai 10 ya. Itu ada di Google, apa ada di Google. Terus tutorialnya dari pembelajaran di YouTube itu banyak banget, bisa diikutin. Terus online course bisa Purwadika, tapi dulu saya nggak ada online course sama sekali, cuman by YouTube dan by experience eh Apple Academy itu, terus ada klien-klien yang ya simple lah, klien-klien luar yang 1 page atau 2 page itu ya lumayan lah untuk experience-nya kita gitu loh. Dan untuk menghadapi klien itu seperti apa gitu. Terus artikel di Medium untuk study case-nya, kayak gitu, study case untuk UX-nya. Terus eksplorasi desain di Dribble, Behance itu sangat penting. eh Mungkin sekarang itu waktu waktu untuk explore itu lebih terbatas, tapi tak usahakan itu selalu explore untuk desain-desain yang trending sekarang. Gitu. Terus, oke, selesai. Mungkin lebih ke pertanyaan, mungkin ada yang ditanyakan, bisa tak jawab lebih ke apa ya? Tanyalah sebanyak mungkin gitu loh, biar ada pandangan lebih luas lagi mungkin dari dunia kerja UI sebagai UI UX gitu. Oke, terima kasih ya, Nol. Ada yang Iya, mau ditanyakan? Oh ya, silakan ke depan pakai. Apa kamu langsung ke situ atau pakai ini? Oh iya, wes sini. Bentar ya. iya. Tes.
Cek. Ya, Oh, masuk sini. Oh, kelihatan saya. kelihatan, kelihatan. Iya. Halo Kak Nola, selamat pagi Kak. Iya, pagi. Kak, saya ini ya anggapannya katakanlah sebagai murid biasa di SMK 1. Saya mau bertanya Kak tentang UI Iya, UX. Dulu boleh. eh, sebagai selama pengalaman Kakak itu waktu dulu masih sekolah itu cara Ya, belajarnya kayak gimana gitu Kak? UI UX ini membagi waktunya gitu. ini Terus sekolah waktu SMK ya waktu SMK atau bagi kuliah? ketika waktu Oh, bagi oke. waktunya belajarnya itu gimana ya? Dan mulai dari mana Oke, dulu? Terus yang kedua oke. itu eh dari pendapat kakak sendiri, kalau kita mau belajar sebagai menjadikan UI UX sebagai karir path kita itu yang Mhm. dipersiapkan itu apa aja gitu, mulai dari kita. Kayak mulai dari kelas 12 ini gitu. Oke, oke, Gitu, Kak. Ya, terima kasih. oke. Aku jawab ya. Jadi yang pertanyaan yang pertama, gimana cara belajar? Jadi waktu masih SMK itu belum ada eh, booming ya untuk UI UX designer gitu, as designer. UI UX designer itu kayaknya belum ada. Tapi dulu itu apa ya? Kalau kata teman-teman, aku tuh yang paling rajin katanya, katanya ya. Jadi paling rajin kayak setiap lebih ke pengen graphic designer ya dulu waktu waktu masih SMK itu masih pengen jadi aku pengen jadi desain grafis kayak gitu lah intinya desain grafis yang spesialis yang keren gitu jadi impianku tuh tinggi banget intinya kayak gitu jadi jangan 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 takut untuk bermimpi lah guys kayak gini intinya kayak gitu nah cara untuk mewujudkan itu gimana jadi aku tuh sering kalau misal diajak pergi sama orang tua gitu ya kemana gitu itu aku sering berkomentar dengan desainnya misal diajak makan di satu resto gitu aku sering ngomong-ngomong sendiri gitu jadi kayak menu desainnya menu terus desain logonya itu kayak jelek ya ini harusnya kurang gini 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 itu aku ngomong sendiri gitu kadang tuh tak foto terus tak desain sendiri di di Corelku gitu jadi itu adalah apa ya dari diri kita itu gimana caranya untuk menaikkan levelnya kita kayak gitu mungkin dari kalau kalau aku dulu kayak gitu jadi ada logo yang bagus itu pasti tak foto terus itu jadi referensi eh, di kemudian hari toh ternyata beneran di mata pelajaran Pak Ezar dulu itu disuruh bikin logo logo fashion sedangkan waktu nggak sengaja ngefoto logo yang bagus itu di fashion. Nah, itu dari situ akhirnya tak contek kayak gitu. Jadi tak contek, tak modif, nah, lebih ke harus banyak explore ya. Kalau sekarang kalian itu enak banget masih masih SMK sudah ada dunia UI UX design, apa UI UX design diajarin sudah diajarin guru-guru kompeten di Smacken itu udah apa ya starting point yang spesial gitu loh dibanding yang aku dulu dulu ya eh apa ya gak ada UI UX lebih ke grafis design terus eh suka explore website jadi aku suka buka-buka website orang di mana di situ aku komen dari warna segi warna itu sudah cocok, udah bagus gak? Terus dari tipografinya itu gampang dibaca nggak? Terus eh, aku suka main inspect elemen. Kalau kalian tahu, klik kanan inspect elemen itu aku suka main itu. Jadi websitenya orang tuh inspect elemen tak ganti-ganti gitu. Terus tak terserah aku. Gitu. Ini kan buat belajar aku. Aku lebih lebih suka kayak gitu. Terus pokoknya jangan sia-siain waktu lah. Pokoknya kalau misal ada waktu untuk belajar lebih itu gunain dengan sebaik-baik mungkin. Karena perkembangan zamannya sekarang itu sangat pesat banget kayak gitu. Kita harus jadi yang beda, kita harus punya eh, hard hard and soft skill yang beda dengan yang lain gitu. Kayak gitu sih. Untuk yang kedua, tadi pertanyaannya karir path-nya itu eh,
apa yang harus dipersiapkan sejak sekarang ya, masih SMK ya. Bikin portofolio yang banyak. Bikin, coba mulai dari buka, join akun Dribbble.com atau Behance.net. Mungkin bisa dilihat, aku jarang itu sih sebenarnya. Jadi coba tak bukain Dribbble.com. Itu banyak banget orang-orang yang jago-jago dalam UI UX yang bisa kita explore cara mereka buat, buat bentar-bentar. Hmm, ini saya screen ini. Nah ini tuh Dribbble-ku, tapi jarang upload ya karena kurang waktu. Jadi ini Dribbble-ku. Jadi setiap aku explore, aku buat, terus aku upload di sini. Ya aku upload di sini. Terus eh ini jadi portofolionya kita ya. Jadi macam-macam ya. Jadi dari finance website gitu. Terus apa ini? Eh, ini untuk invest website kayak gitu. Ya kita explore gitu. Terus nggak cuman ini, ada Behance juga. Nah, Behance ini juga, ini kan banyak ya, dari Illustrator aja udah masuk sini semua fotonya. Jadi explore-nya itu dari sini. Jadi, nah, aku juga bikin ini, eh, bikin untuk Behance-nya. Jadi porto yang tak buat itu tak masukin sini semua. Jadi, nah, gimana caranya aku buat ini? Jadi misal aku buat ini ya, aku tuh lihat dari shotnya mereka, dari shotnya orang-orang yang lain. Misal, oh ini bagus nih dari aku pengen bikin yang file manager kayak gini. Udah ambil aja, misal di save ini. Terus dari colornya tapi aku nggak cocok. Aku pakai color yang ini, misal birunya ini cakep nih buat file manager gitu, lebih ke profesional ya. Jadi pakai warnanya ini, terus misal ilustrasinya itu ngambil inspirasi dari sini kayak gitu. Jadi lebih ke dimodif kayak gitu. Kenapa butuh itu? Karena kalau misal kita buat ini ya, kita buat ini terus dengan warna-warna yang macam-macam, terus dengan bentuk font yang seperti ini, itu akan melekat di ingatan kita di saat kita bikin pitch gitu ya, bikin eh, apa ya, project gitu. Wah, aku pernah bikin ini gitu. Aku pernah bikin yang hampir sama dengan ini gitu. Jadi aku bisa pakai ikonnya ini, aku bisa pakai teksnya ini, aku bisa pakai backgroundnya ini kayak gitu. Explore itu lebih ke biar kita lebih jauh untuk mengenal desain-desain yang ada sekarang kayak gitu. Tapi itu terus kita kasih contoh ya untuk projectnya kita itu seperti kayak gimana. Contoh project di Figma biar ada gambaran bikinnya kayak gimana sih Kak gitu loh kalau di dunia kerja. Contoh ya. Ini adalah project kita, salah satu fitur. Ini masih satu fitur. Satu fitur kalau kalian tahu cara komplain di Shopee sama Tokped ya, itu yang ini fitur ajukan komplain. Nah, dari dari page ini ya, ini kan kalian lihat warnanya, merah itu kan warna merah itu bisa ribuan colors ya. Nah, ada birunya itu hexnya itu apa? Terus icon row-nya ini, icon back-nya itu kayak gimana. Terus teksnya itu bold atau demi atau medium. Terus di sini kalau kalian lihat, kalau saya klik ini, kalian lihat di sini ada typography. Terus di sini itu ada
nih desain sistem web. Nah, ya kan reguler yang kita pakai itu dari fontnya 10, 8, 9, 10, 12 kayak gitu. Terus medium itu fontnya font size-nya berapa? Ini tuh sudah ini tuh bikinnya gimana sih Kak? Bikinnya kalau nggak ada ini ya. Oh, misal ya, kalau nggak ada ini, itu bakal misal eh aku desain page ini itu bisa pakai bold, bisa pakai demi, bisa pakai medium kayak gitu. Jadi orang lain yang ngedesain di page yang sama bisa aja nggak sama persis dengan apa yang tak desain sekarang ini kayak gitu. Nah, untuk meminimalkan eh bentar, Kak. Sorry. Untuk memin yang yang di page ini untuk biar sama untuk 5 orang ya, misal 5 orang buat dengan pitch yang sama biar sama plek persis plek ketiplek gitu ya. Nah itu adanya desain sistem. Desain sistem itu kayak gimana? Tak buka ini. Desain sistem yang dibuat itu seperti ini. Memang agak berat karena banyak banget ya. Jadi kita tuh udah ada ratusan modul. Bayangin ya satu modul itu dengan pitch yang sebanyak ini itu satu fitur bukan modul ya. Jadi satu modul itu bisa sampai 50 fitur, sedangkan satu fitur aja udah sampai sampai ini. Jadi nggak mungkin kita ingat satu persatu font judul itu harus bold atau medium atau demi itu kan nggak mungkin kita ingat satu persatu. Terus cara ganti warna itu nggak mungkin satu 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 ini. Ini kan kita sudah save di desain system. Ini buatnya di mana? Buatnya di sini. Colornya kita sudah tetapin di desain system ini. Color color error itu hex-nya itu berapa untuk ukuran yang 100, 200, 300 kayak gitu. Terus primary, Pak. Colornya blue-nya kita itu apa? Yang di 700 ini, 176 CF7. Terus kalau kita nggak pakai ini, itu bisa aja kita tuh malah kacau ya. Kayak misal, misal aja, ini tak lepas ya, biar nggak ubah. Misal, misal nggak pakai desain system ya. Ini tak detes dulu, warna merah. Terus, nah, pasti, pasti dari awal itu kayak gini. Color palette, ada color pickernya gini kan. Itu kan merah ini kan banyak banget mau digeser sedikit aja udah berubah kan merahnya. Nah itu gunanya desain sistem itu merahnya kita tetap merah yang sama di semua page kayak gitu. Itu gunanya desain sistem. Nah coba mulai belajar tentang buat desain UI kit kayak gini. Jadi dari dari colors, terus typografinya, kayak gitu. Terus dari button plus minus ini sesuai dengan kebutuhan ya. Terus shadownya itu semua ditentuin dari hal yang paling kecil itu harus distandarkan. Kayak checkbox, radio button, toggle switch. Itu semuanya dituangin di sini guys. Jadi kita nggak bisa mendesain di luar ini kayak gitu. Kalau mendesain di luar ini kita pasti berbeda, pasti beda-beda dari label dari batch labelnya itu waktu solid terus waktu transparansi itu kayak gini kayak gitu macam-macam dari ini bottom sheet terus ini adalah ini navbarnya kayak gitu terus navbar waktu detail itu banyak banget ya kan banyak kalau kalian lihat cardnya ya udah beda-beda ini gunanya itu karena ini ya ini masih satu fitur terus nanti ada lagi ulasan ulasan ini satu fitur lagi terus nanti di profile satu fitur lagi satu fitur lagi jadi banyak banget page yang kita buat dan kita nggak mungkin gantiin ini satu persatu. Terus contoh lagi, misal aku buat ya, saya contoh aja. Ini adalah ini header yang sama. Ini kan headernya sama semua nih. Dari LD1 ini sama semua. Terus ternyata ada perubahan. Misal ini tak tulis dulu. Misal ada perubahan di warnanya merah diganti. Merahnya tak ganti lebih gelap gitu. Ini lebih gelap. Ini kan nggak bisa apa nggak bisa ikut ganti. Jadi kan kalau kalian nggak nggak pakai komponen, kalian pasti gantinya satu-satu. Jadi kan ada 10 page gantinya satu-satu.
Nah, sedangkan kita tuh bisa pakai komponen. Jadi tak hapus dulu ya. Jadi satu ini itu bisa dibuat di semua page. Jadi ini klik kanan klik komponen. Nah, kenapa klik komponen? Nah, ini kita harus jadiin komponen minnya, komponen utama. Misal ini adalah apa navbar, navbar gitu kan. Nah, itu kita kopas ke semua page. Misal ada 5, ada 3 misalnya. Terus aku ada, oh ini bukan cari produk, ternyata cari cari barang gitu. Jadi semua itu keganti guys. Nah, bisa keganti kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya? Mulai belajar aja kalau tentang komponen, nama-nama komponen, terus nama-nama icon kayak gitu. Eh, mulai belajar yang kayak gitu. Itu yang sangat berguna untuk awal karir UI UX biar lebih rapi dari desainnya kita gitu, lebih tertata gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, ini nol. Ada satu dari ini kelas sebelah ini. Tips Oh, tips nah. brainstorming yang ada di chat itu untuk UI yang biasa kakak terapkan itu apa sih? Karena Mm-mm. menurut saya sulit untuk memunculkan ide yang anti mainstream. Anti mainstream ya. Iya. Anti mainstream ini sebenarnya nggak bisa diukur juga. Jadi eh anti mainstream. Benar. Tipsnya eh gini, kalau anti mainstream itu kayak misal di sini kan udah banyak banget gitu kan. Terus cara munculin ide ya lihat dari desain-desain orang kayak gini ya. Kalau kebanyakan driver itu UI-nya ya. Jadi lebih banyak mereka tuh menampilkan UI yang bagus. Sedangkan yang dibutuhkan adalah juga kita UX. Nah, kalau bisa kita di sini itu ada case study-nya. Ini nggak ada case study. Hmm, kalau aku biasanya, kalau misal ya, motif dari ini misal. Anti mainstreamnya adalah mungkin kita out of the box dari fontnya kita pakai serif yang kayak mungkin ya kan biasanya orang pakai sans serif ya kayak gini ini kan modify dari sans serif dan serif kayak gini terus mungkin bisa jadi bubble atau dari ini kan financial tracking platform ini kan lebih ke kaku ya desainnya tuh lebih ke profesional untuk banker gitu kali ya. Nah, itu biasanya kalau aku modify biar lebih ke friendly atau apa itu lebih ke main ke font, terus modif-modif dari kayak kayak mana? Eh, contohnya main font kayak VPN, VPN misal contohnya VPN, VPN itu kan eh, kebanyakan cuman button connect, disconnect, terus kita di negara mana gitu kan. Nah, kemarin itu eksporku itu ya itu mungkin bisa dibilang anti mainstream mungkin ya. Eh, tak buat kayak game. Jadi eh, tampilan game itu tak buat jadi VPN. Nah, ini kan VPN, tapi tampilannya tuh kayak game, kayak ada mahkotanya. Terus dari warnanya pakai gradasi, terus dari buttonnya itu lebih ke shape gini ya, lebih ke curve rounded kayak gitu. Terus dari iconnya juga rounded, terus dari pop up promotionnya itu kayak gini. Jadi kayak bener-bener aku ngambil buttonnya tuh dari game, settingan game kan. Kalau kalian sering main game puzzle-puzzle mungkin atau apalah itu, pokoknya tak buat kayak gini. Mungkin bisa dicoba kayak gini untuk bisa anti mainstream kayak gitu. Kita harus out of the box kayak gitu. Itu sih Oke. Budi. Iya, 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 makasih banyak. Ini iya. berarti intinya untuk memunculkan apa ya, memunculkan kita untuk bisa lebih daripada itu kita memang harus ATM dulu ya. Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Nanti lama-lama bakal apa ya kayak kebiasa kita Biasa. Mm. terbiasa ya. Kalau lama-lama Mm-mm. kita akan terbiasa dan menjadikan apa ya? Kita pasti ada pelan-pelan itu bisa create Iya, create heeh, sendiri heeh. gitu. Gitu. Sainsnya itu muncul sendiri. Jadi kita Iya, butuh referensi, betul. referensi itu yang akan nanti muncul sendiri dengan sendirinya. Betul, Oke. betul sekali. Oke, ini tadi nyinggung itu Nola. Masalah Ya, cara join ke Apple Academic tadi.
Mungkin Oh ada ya, anak-anak yang ingin join ya. Kemarin itu di tahun berapa ya kamu ke sini itu yang mengenalkan tentang Apple Academic ya waktu itu ya? 2019 kayaknya masih di Apple itu Iya, kayaknya. sebelum sebelum itu ya, sebelum Udah, pandemi kayaknya ya. iya sebelum pandemi. Oke, oke, nggih, silakan. 2019. Kalau Apple Academy, kalau karena dulu aku tuh batch pertama ya, jadi ada daftar, mungkin bisa dilihat di LinkedIn-nya Apple Academy atau Instagramnya Apple Academy. Itu di situ tuh ada link pendaftaran. Biasanya setiap tahun itu ada link pendaftaran. Biasanya di awal tahun itu mereka cari, bahkan di akhir-akhir tahun ini tuh biasanya cari juga sih. eh yang di prepare ya, mungkin English ya. Jadi mereka itu interviewnya pakai bahasa Inggris karena apa ya, pekerja mereka bule ya. Jadi mungkin mentornya kita orang Indonesia, tapi Apple Apple-nya sendiri kan semua dari luar. Jadi kita harus terbiasa dengan bahasa Inggris itu pas, iya bahasa Inggris itu penting banget. Kalau tak ingetin, pokoknya bahasa Inggris itu penting banget. Kalau bisa mulai dari sekarang itu persiapan untuk mengasah bahasa Inggris lebih lagi. Bahasa Inggris itu penting banget. Baru merasakan di dunia kerja itu memang sepenting itu bahasa Inggris ternyata ya. Habis itu, terus dulu dulu sering males-malesin kadang untuk belajar bahasa Inggris tuh masih sering males-malesan. Bahkan disuruh ikut English debate sama Bu Umi Kulsum, eh, itu aja masih kayak aduh males gitu loh, harus ngafalin, harus baca kamus, harus itu kayak aduh aku nggak mau, males bikin bikin apa ya, otak panas gitu kan. Ternyata itu sangat penting banget. Sedangkan kemarin Apple Academy itu tesnya, interviewnya itu pakai debate, apa English debate. Jadi kayak, aduh ini sih tak pelajari dulu ini, saya nggak nggak pernah tak, tak pelajarin lagi kayak gitu loh. Jadi itu yang paling penting adalah bahasa. Terus kemampuan kita dalam, pasti nanti itu ditanya, kamu mau jadi developer atau desainer gitu. Nah, dulu aku tuh gak mau jadi developer. Apapun yang terjadi, aku gak mau jadi developer kayak gitu. Jadi saya maunya jadi desainer pokoknya. Masuk Apple, saya maunya desainer. Kalau nggak desainer, disuruh coding, saya nggak mau masuk. Sampai kayak gitu. Terus ternyata karena experience juga, mereka terima gitu. Jadi mereka tuh nggak lihat sebagus apa nilai kita, tapi melihat eh, apa ya, rasa ingin tahunya kita, terus rasa ingin belajar, terus gimana kamu mengasah ilmumu selama ini, lebih ke experience-nya itu kayak gimana. Terus kalau kamu masuk di Apple Academy, kamu akan menjadi orang yang seperti apa, itu biasanya ditanyain kayak gitu. Orang orang yang biasa-biasa aja bekerja B aja, ya udah ikutin jalan gitu. Terus atau kamu akan selalu menaikkan levelmu kayak gitu. Ya pokoknya lebih ke excited dalam hal belajar. Pokoknya bahasa Inggris ya guys, bahasa Inggris harus bagus. Gitu. Ya mungkin mungkin dari sisi grammar masih amburadul nggak masalah. Sepenting kalian itu percaya diri kalau dan tahu apa yang kalian omongin kayak gitu. Gitu sih. Oke. Jadi intinya apa ya? Yang penting adalah kita harus memiliki jiwa yang senang tantangan ya, dan Betul. tidak boleh berhenti Ya, untuk belajar ya. betul karena di dalamnya itu challenging banget karena baru masuk mungkin kita eh, happy ya karena kita dikasih dikasih MacBook terbaru, dikasih iPhone terbaru, bahkan sekarang iPhone 16 ya, iPhone 16 bagi tahun Ya. depan mereka trainingnya dapat iPhone 16 ya, dapat literally dapat iPhone 16 terus dapat Apple Watch terbaru, itu pasti kita dikasih fasilitas segitu mahalnya, segitu banyaknya, dengan fasilitas kantor Apple Academy juga sangat nyaman, fasilitas yang wah wes canggih banget lah pokoknya. Nah, di situ pun nggak bisa enak-enakan. Jadi masuk aja udah langsung dikenalin dunia programming Swift. Walaupun kita desainer, tapi kita harus tahu, harus
kita harus tahu tentang dunia coding juga, walaupun basic. Terus kita tuh eh, ada 5 project kalau dulu itu ada 5 project. Jadi project pertama bisa bisa kayak ada tim di situ, ada yang memikirkan bisnis bisnis konsepnya, terus ada yang memikirkan UI UX desainnya, terus back endnya, front end, terus gimana caranya testing. Nah, dari tim itu kayak kita tuh bikin bisnisnya kita sendiri kayak gitu. Jadi ada dunia entrepreneurnya juga. Jadi challenging banget. Jadi benar-benar harus dibuat nih. Projectnya tuh harus real, harus dibikin benar-benar masuk ke Apple Store kayak gitu. Ke App Store itu. Kemarin mungkin bisa tak screen contoh mood board yang pernah tak bikin di Apple Academy. Oh ya, oke, boleh. Contoh mood board ya. Ini anak Iya, lagi mood belajar boardnya. mood board ini. Iya, jadi mood board di Apple Academy. Bentar, Ini yang buka. mungkin anak-anak yang ingin apa ya, ingin punya tantangan di Apple Academic ini memang luar biasa. Ini harus mahasiswa ataukah anak SMK bisa ya? Apple Academy. Oh, Apple Academy. Academy itu bebas, Bu. Oh, bebas ya? Bebas banget. Oh, Mau nggak? dapat MacBook, dapat iPhone, Apple Iya, Watch. dapat. Wes, Betul. enak lah. Tapi Enak yang banget. sudah berumur nggak boleh berarti kayaknya nol ya. Oh, masih boleh, Bu. Saya dulu tuh eh Budin sudah tua loh nggak boleh. bisa loh, boleh. Nah, soalnya dulu tuh saya satu tim itu sama namanya Pak Tunjung. Dia dia dulu dia tuh suka, apa ya? Punya startup gitu, kecil-kecilan gitu. Udah umur 50 tahunan. Wih, Itu berarti tambah tapi tua. iya, tapi ya memang apa ya, pengen belajar terus gitu, Boleh. Iya, Ada yang keinginan sudah, iya, belajarnya. udah ada yang sampai dipanggil kakek kadang, karena dipanggil engkong karena sudah tua. Jadi dan tetap bisa masuk, jadi nggak ada apa ya, Itu kan Apple juga dapat gaji ya nol ya. iya dapat gaji juga, dapat Hmm. gaji per bulan gitu. Terus Hmm. di dalam kantornya itu eh, bagus banget sih, kayak fasilitasnya kita nggak Kak, akan kelaparan kayak gitu. Heeh. Kayak gitu, Kak misal kayak di lab ya, di lab apa nggak? jadi kayak misal kita, karena kita di situ pagi kan, waktu itu shift pagi ya, jadi kan ada 2 shift, shift pagi sampai jam 12, jam 8 sampai jam 12, terus shift siang itu jam 2 sampai jam 4, sampai jam 6. Itu di situ tuh disediain mau ngopi, itu udah ada coffee makernya, terus mau nyemil itu juga udah ada salad, udah ada banyak, pokoknya tinggal makan kayak gitu Bang. Jadi kayak Hmm. mau eh, biasanya anak kos mau berhemat pun ya udah wes, makanan tuh sampai habis ya gitu kan, sampai ya apa, lucu teman-temannya banyak yang ngekos dulu, aku tak nginep sini ya, enak kenyang udah kayak gitu. Terjamin. Iya, iya. Terus Oke. mood board ini. Jadi mood board, nah ini adalah Freshtam, jadi aplikasi yang tak buat sampai rilis di App Store. Freshtam. Jadi Freshtam ini gunanya itu aplikasi yang bisa men-scan buah. Jadi Hmm. bisnis idenya itu karena kebanyakan anak muda itu kalau disuruh beli buah misal, itu nggak tahu matang atau masih Hmm. mentah. Nah, terus terus itu nama buahnya itu kadang yang nggak tahu. Misal mangga aja udah buahnya namanya itu. Nah, waktu itu bisa ID-nya itu karena problem itu. Jadi mood boardnya kita seperti ini. Jadi dari logo ini aja udah kayak kita menentukan sampai testing itu ke luar untuk, kita kan diajarin logo ya bullying ya di Smacken ya. Nah, itu Iya. sangat Hmm. sangat berguna banget. Jadi logo aja udah sampai sebulanan kayaknya di Apple Academy kemarin itu nentuin logo kayak gini aja eh, berbulan-bulan gitu. Terus belum lagi tampilannya ya. Jadi buat kita ini, terus apa sih, tentang aplikasi apa sih itu, terus an app to help you pick the right fruits, vegetables, and spices easily kayak gitu. Jadi bumbu-bumbuan dapur gitu. Bedain jahe sama kencur aja nggak bisa kan kayak gitu. Nah, itu problemnya itu yang dibikin sama Iya. kita gitu. Jadi itu yang mau di solving sama kita gitu. Sebenarnya sederhana sekali ya idenya ya.
Iya, idenya sebenarnya sederhana banget. Cuman eh kalau scan buah gini kan Tahu kayak ya. pakai machine learning ya. Mungkin nanti kalau di informatika bakal diajarin machine learning. Sekarang kan AI ya, zaman AI. Nah, itu makin canggih lagi gitu. Kayak gitu. Oke, Terus, oke. nah ini wordboardnya kita kayak gitu. Oke, luar biasa Solusinya, sekali. terus usernya apa, terus user Ah, goal apa, ya, terus user goal-nya. Ah, ya. iya dari user Eh, story-nya apa sih kok bisa sampai ada ide seperti ini. hmm, Terus terus gimana cara pakai FaceTime untuk problem seperti itu ya open FaceTime app terus scan terus dia akan get a name terus untuk kematangan levelnya terus tipsnya untuk menyimpan kayak gitu. Terus eh, copy-nya ya jangan ini lupa tipografinya ini. betul typografinya itu sangat penting. Kenapa kita pakai SF Is Pro Pro. Display kayak Ah, gitu? ah. Ya kita kalau pakai sans serif kan lebih gampang dibaca, lebih mudah dibaca, terus lebih clean ya kalau di desain. Mm-mm. Clean design itu sangat penting. Soalnya Iya, orang-orang Apple itu sangat apa ya Pak? Kalau di misal iPhone itu sangat clean banget. Desainnya itu sangat clean, simple, tapi simple, iya bener-bener. UX-nya itu keren banget. Nah, itu yang paling dijunjung tinggi sama Apple, Hmm. sama produknya Apple gitu. Desainnya itu harus clean gitu, clean dan mudah dipahami kayak gitu. Terus Hmm. colornya, terus Color primernya, palette-nya. ya, terus white, black, blacknya itu gimana, black, terus dark mode, kita pakai dark mode waktu itu. Nah, terus tampilannya seperti ini, persis kayak gini. Jadi bisa search buah apelnya kayak gimana, cara pro tips untuk menyimpannya, terus save the spaces kayak gimana, terus eh, ini literally bener-bener kita beli buahnya, kita borong tuh semua waktu itu di Hoki, satu semua jenis buah itu kita beli dan kita fotoin satu persatu, guys. Makanya Photoshop, aku bilang foto Adobe itu masih dipakai sampai sekarang karena ngeditnya pakai Photoshop. Jadi jadi Nggak bisa foto, lepas sih. iya Bu. Jadi ada ada itu ya, masih ada mata pelajaran fotografi juga ya Bu ya. Masih ada. Nah, itu juga masih dipakai nih sampai sekarang sampai Hmm. foto sendiri, Gitu ya. terus di cropping sendiri, terus diedit gambarnya, warnanya, terus lightingnya kayak gitu itu bener-bener satu persatu difoto. Nah kita itu Mm-mm. dikasih modal dari itu, jadi kita nggak beli sendiri, kita dikasih modal. Hmm. Apapun kamu butuhin, dimodalin kayak gitu. Idemu apa, dimodalin. Kalau di Apple Academy kayak gitu. Oh, begitu ya. Iya, jadi kayak kamu butuh iPad karena idemu lebih ke game apa ya? Misal gimana anak yang butuh iPad, ya dipinjemin tuh Bu iPad iPad Hmm. yang paling terbaru. Jadi nggak ada di situ kayak nggak ada kata untuk, aduh aku nggak bisa karena nggak ada fasilitasnya kak. Kayak mahal apa? Nggak ada kata Nggak ada ceritanya ya. betul. Jadi kayak kalau kamu butuh lebih ya udah bilang mau difasilitasi apa gitu. Ada Hmm. temanku apa ya aplikasinya itu tenis jadi pakai Apple Watch jadi dia pakai Apple Watch waktu tenis itu pukulannya itu berapa kali itu bisa kehitung nah itu pakai Apple Watch kan ya dipinjemin Hmm. Apple Watch kala itu masih dipinjemin ya tapi kalau sekarang itu katanya fasilitasnya nambah Apple Watch tambah enak sih saya waktu itu nggak dapet Hmm. jadi jadi Oke. jadi, Jadi ini jadi strateginya Apple seperti itu ya untuk iya istilahnya menjaring ide-ide fresh dari masyarakat ya. betul betul idenya mereka itu bagus banget. Terus setiap 3 bulan itu ada presentasi eh, orang Apple sendiri. Nah, kenapa saya tadi bilang sangat penting berbahasa Inggris karena mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi untuk komunikasi sama mereka itu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Oke. Kayak ini contohnya, it's ripe banana. Jadi waktu ini scan, ya kan, ini di scan buahnya, misal buah pisang, dia langsung Hmm. otomatis ini banana. Terus ini mateng, kayak ini nggak mateng. Terus gimana cara Hmm. simpannya gitu. Dulu idenya kita Hmm. sesimpel itu sebenarnya, cuma datanya banyak gitu. Karena kita Mut harus mengumpulkan semua data buah ya, semua data buah yang ada yang mungkin sekarang. ada ya. Banyak banget banana aja udah Iya. ada pisang apa aja tuh, pisang.
hijau, pisang apa banyak Iya, banget kan. ono Ambon, ono Nah, itu Bu. Cavendish, Itu. ono. Kalau pisang Jadi tanya saya, wis. apel aja udah kayak apel Fuji, ada apel merah, nah itu Iya, banyak. Jadi oke. kita waktu itu present secara langsung. Nah ini tampilannya. Jadi kita pakai pakai grid grid margin 16 Iya, kanan kiri 16, terus bannernya ini kita ukuran ukuran berapa, berapa? rasionya Heeh. berapa, terus Mm-mm. dari cardnya itu eh, ukurannya berapa, Berapa rasionya ya? berapa gitu ya. Karena kan screen kan banyak, ukuran screen kan banyak. Bahkan Hmm. sekarang sudah ada Z Fold ya kan. Jadi Mm-mm. kalau kita mendesain UI UX itu juga harus mempertimbangkan itu ya. Jadi nggak sekedar kita pakai di satu ukuran, misal iPhone 14 Pro Max ya udah sama itu, terus programmernya tanya nanti kalau di HP yang lebih kecil gimana, Ah, kita harus jawab, harus jawab itu, harus bisa jawab itu. Makanya kita harus ada basic programmingnya itu, karena programmer ini akan nanya ini bannernya kalau ditaruh di kita buka di tab gimana, kalau eh, display teksnya, misal display teksnya ini kalau dibuka di iPhone yang lebih kecil kayak iPhone 5 itu gimana? Itu pasti mereka pasti nanya kan, bertanya itu. Konflik terjadi itu ada di situ. Komunikasi antar tim programmer sama UI UX ini, desainernya itu sangat rentan konflik kan. Ya. Ini misal ada ini bottom sheetnya nanti animasinya kayak gimana, slide in atau move apa slide in atau slide out atau kayak gimana, waktu waktu nge-back ini klik tombol back waktu nampilin ke home-nya ini itu animasinya kayak gimana, di solve atau eh, slide in slide out atau gimana. Nah, itu harus perkirakan sampai prototyping kayak gitu, itu lebih ke prototyping ya, itu sampai segitunya. Jadi UI UX designer ini kompleks banget ya ilmunya, mm-mm, jadi mm-mm. ilmunya kompleks banget dari awal sampai akhir. Nah, programmer ini yang mewujudkan itu kayak gitu. Nah, makanya harus satu visi, harus satu satu pemikiran gitu. Nggak Oke. nggak 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 menutup kemungkinan apa yang kita buat, misal kita buat bannernya ini rasio 2:5 gitu ya, misal programmernya nanti bisa bikin yang lain loh. Jadi kayak ngaco kadang programmernya, karena developer itu kan basicnya ngedevelop bukan mendesain kayak gitu. Makanya kita itu kayak kasih batasan atau jalan gimana caranya developer itu bisa eh, mewujudkan UI dan UX sampai prototyping dengan baik. Gitu. Oke. Iya, terus Terima kasih banyak ini. Ini sampai berarti mood boardnya ini sudah lengkap ya, Nol ya? iya sampai ikonnya ini berupa outline kayak gitu. Jadi warna ikonnya itu udah ada Oh. standarnya Bu. Jadi kayak desain sistem tadi. Jadi ikonnya mau outline atau fill kayak gitu. Terus Hmm. bentuk outline-nya harus sama semua. Jadi Oke. nggak ada yang tiba-tiba misal ini kan outline tuh tiba-tiba nge-fill terus dia bentuk Heeh. bulat sendiri. Ada yang lancip sendiri, nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi harus sama semua dari tim tim ke ikonnya kan kelihatan sama semua kayak gitu. Itu Mm, yang paling mm, penting. mm. Oke, oke. User interface-nya ini user interface-nya Ini mood kita. boardnya anak-anak jauh dari situ. Ya pokoknya anak-anak kan pokoknya tahu lah mood board itu apa ya tahu gitu yang paling penting dari semua itu. Itu aja. Wes. Mungkin Nanti kan itu mungkin bisa kasih kail lah ini Nol, Nol. Ya, kasih kail ke anak-anak gitu. ya bisa bisa dibuka ini linknya mungkin. Oh iya, nanti dikirim ke Iya saya aja di ini WA. deh. Iya, oke. Oke, oh iya ya udah. Makasih Iya. banyak ini. Mungkin ada yang pertanyaan lagi? Sudah? Ada yang bertanya? Oh, tiba yang sing tanyain, no, tiba tiba aku dewe sing takon. Ayo, ayo, ayo maju. Loh, iki sehatmu piye? Oh iya. Eh, ya Allah, saya anak-anak antusias ini Nol ya. Maaf ya Nol ya. Iya nggak apa-apa. Pagi Mbak. Iya pagi. Pagi Kak. Pagi Kak, pagi Kak. Sorry, 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 sorry. Pagi. Oh iya, iya. Pagi Kak. Izin bertanya ya. Iya. Tadi kan kakaknya belajar otodidak ya untuk Ah, masa-masa SMK, ya. iya. Nah itu kalau boleh tahu referensi YouTube-nya itu apa Kak? Biar bisa Ada mendalami ya itu. untuk kakak-kakak yang di sini. Aduh, cuman ya
misal how to create apa tampilan marketplace misalnya how to create apa ya Oh, contohnya berarti oh itu layout ya. berarti Jadi kayak kakaknya mencari prompt yang kakaknya butuhkan gitu ya. Berarti iya nggak betul. spesifik channel YouTube gitu, enggak. Nggak. Oh ya. Jadi Terima apa yang kasih, nggak Kak. penting gitu. Ya, oke. Mungkin Sama-sama. ada yang bisa tanyakan lagi dari teman-teman. Ada lagi? Sudah. Ya, ya, satu lagi ya, satu lagi. Oke. Satu lagi. Mau Kak takon-takon. Halo Kak, ini saya lagi. Iya, Kebetulan oke. saya Kak mau tanya, kalau dari Kak Nola sendiri, Kakak Nola biasanya cari kayak source gambar-gambar, icon-icon itu dari mana sih Kak? Apakah kakaknya punya Titik. website sendiri atau mungkin bikin sendiri gitu Kak? Kalau bikin sendiri, nggak semua. Jadi bisa nyomot tuh dari flaticon.com sama freepik.com. Ada yang free, jadi bisa dipakai. Kalau untuk explore-explore biasanya ya pakai yang free aja. Itu. Oh Nah, itu berarti udah dua paling, iya, udah paling, yang dua udah itu paling aja Kak? em, bisa iStock untuk fotonya ya, untuk image iStock and Splash. Terus, tapi yang paling sering itu Flaticon ya, paling sering, aku paling sering. Tapi tak modif lagi, jadi nggak langsung ngambil dari situ, jadi dimodif-modif lagi. Makanya tetap butuh Corel ya, karena ngedit yang paling gampang untuk vektor ilustrasi itu kan Corel, Photoshop, Illustrator kayak gitu. Ya baik Kak, terima kasih ya. Iya, Oke, sudah ya. Abu tanya apa enggak? Jadi enggak. Sudah waktunya sudah mepet. Kasihan Mbak Nola kerja ya. Iya. Makasih banyak ya Nola ya. iya Bu, mungkin bisa Oke. tanya mungkin lewat IG juga nggak apa-apa Bu. Oh iya, nanti biar Boleh. anak-anak. Oh itu Iya. apa IG-nya? Nol. IG-nya. IG-nya Nola underscore sebentar. Yang 16. Oh sekalian IG-nya. IG-nya suamimu biar anak-anak ikuti. Yo, kamu diajak Jasa makan kuliner. nanti. Ada yang tahu nggak Jasa kuliner? Nah, itu. Iya, itu IG-nya suaminya. Suaminya Mbak Nola itu. Ya itu. Josan ya. Joy Safa. Oke, V. Oke, sudah ya? Sudah ya cukup ya anak-anak ya. Yang dari kelas sebelah bagaimana? Cukupkah? Ada yang menanyakan lagi? Kelas sebelah. Tolong tulis di chat. Ini ya, nanti IG-nya ini ya, Nolachan 164. Oke. Oke, Nola terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Ya, Oke, Blin. semoga berkah untuk anak-anak, untuk kalian, untuk kamu juga. Semoga tambah sukses ya. Blin. Oke, terima kasih banyak. Oke, Waalaikumsalam. Salam. Ayo, apa gini? Ini loh tanda, apa gini? Oh itu nih. Oke, makasih Nola. Ya.